Pupus tidak akan muluk-muluk bahwa kita akan menjadi yang terbaik atau terbesar atau terapapun lah ya. Minimal pertama yang menjadi visi misi kita adalah kita mencoba memberikan warna. Oh, Minimal kita menjadi alat saluran saja iya, untuk iya. bagaimana mendistribusi hal yang baik di satu pihak untuk kita distribusi ke semua pihak yang ada di Nabire ini. Selamat datang di Papopos TV Podcast. Kali ini kita kembali lagi untuk yang perdana. Papopos Podcast ini akan membuat sebuah podcast yang baru dan mungkin bintang tamunya kali ini karena ini perdana adalah pemimpin redaksi dari Papopos Nabire yang sudah sampai saat ini juga banyak yang sudah mengenal beliau dan kita akan bincang-bincang terkait dengan masalah media Papopos Nabire ini sendiri. Ya, Mas Suroso, selamat datang di Papopos TV Podcast. Gimana kabarnya? Kabar baik-baik, sehat selalu, Se- Abang Richard. Sehat selalu. Oke, tetap menjaga imunitas tubuh ya pastinya ya. Tetap selalu Oh, jaga prokes. oh, prokes. Bulu tangkis masih lancar? Bulu tangkis rutin. Oh, Itu rutin. dalam rangka menaikkan imun Oh, tubuh. oke, baik. Iya Mas, kita cerita-cerita nih terkait dengan kehadiran media Papopos Nabire. Ya mungkin Mas bisa memberikan cerita singkat dengan keberadaan Papopos Nabire ini sampai saat ini kira-kira apa yang bisa Mas bagikan kepada penggemar di rumah. Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami dari Popopos. Secara singkat saja kami sampaikan bahwa Popopos yang merupakan satu-satunya media lokal, dalam ini media cetak, kami hadir untuk melayani memberikan informasi ke masyarakat khusus di Kabupaten Nabire sejak tahun 2004 lalu. Memang sebelumnya di tahun 99 kita juga sudah hadir, tapi pada saat itu kita baru membuka biro. Sementara di 2004 itu sendiri kita sudah membuka semua lini sudah ada. Jadi kantor redaksi sudah ada, dilengkapi juga dengan kantor percetakan sudah ada. Artinya mulai 2004 itulah kami sudah eksis dan berada di Nabire hingga saat ini. Demikian Abang Richard. Iya, kalau begitu berarti intinya Papopos Nabire ini sudah cukup lama ya hadir di tengah-tengah warga masyarakat Nabire khususnya. Ya. Terkait dengan perkembangan nih Mas, ini kayaknya banyak pemirsa dan banyak juga penggemar Papopos TV Podcast yang ingin mendengar perubahan-perubahan apa sih yang ada di Papopos TV ini sampai tahun 2022 ini. Ya, awalnya kita kan hanya melayani atau memberikan pelayanan ke masyarakat berkaitan dengan informasi itu hanya melalui media konvensional, dalam hal ini adalah terbitan koran Papua Pos Nabire. Ya. Di saat ini, artinya beberapa tahun belakangan ini kan teknologi semakin maju ya, teknologi informasi semakin maju dan itu juga merambah dunia jurnalisme yang awalnya mungkin koran saja pada saat itu mungkin sudah cukup mewakili itu semua. Tapi dalam kondisi perkembangan zaman, koran cetak saja sepertinya tidak cukup untuk bisa merambah ke semua lini. Sehingga kita, Papua Pos Nabire, mulai untuk mengembangkan fasilitas media yang tadinya hanya yang konvensional, kita sekarang sudah mulai memberikan informasi melalui platform lain. Contoh misalnya, selain di koran, kita sudah ada juga Popopos Nabire online. Artinya media yang bisa diakses, tidak terbatas oleh waktu dan ruang. Yang tadinya hanya bisa koran dinikmati dan distribusinya hanya di wilayah Nabire dan wilayah Mepago, sekarang dengan adanya online berarti seluruh warga pembaca dimanapun berada akan bisa mengakses itu. Nah, di dalam media online yang kita buat juga belakangan ini kita sudah lengkapi dengan ada edisi e-paper atau koran digital. Artinya bahwa eh, e-paper ini sama halnya dengan koran, cuma dia berbentuk digital dan bisa diakses melalui web kami dimanapun pembaca berada. Jadi lagi-lagi adalah kita sudah bisa menembus batas-batas yang saat itu ketika kita masih terbitan koran kita terbatas soal distribusi. Sekarang dengan adanya online dan e-paper kita semakin batas itu semakin tidak ada.
Belakangan ini lagi juga kita mencoba untuk membuat platform baru. Dalam hal ini adalah kita buat Popopos TV. Ya, kita berharap walaupun kita baru, kita berharap sajian-sajian berita Popopos TV bisa memberikan warna kepada di tengah masyarakat yang membutuhkan informasi di era begitu banyaknya saluran-saluran informasi yang bisa masyarakat dapatkan. Nah, di dalam Papua TV itu sendiri juga ada yang Papua Podcast, seperti podcast ya, seperti yang Abang Richard ini sebagai hostnya. Artinya ini juga merupakan salah satu bagian bagaimana kita memberikan bentuk lain kepada masyarakat berkaitan dengan kebutuhan informasi. Seperti itu, Abang. Oh iya ya. Berarti perkembangan Papua Pos ini secara tidak langsung mengikuti perkembangan zaman saat ini ya, tentunya betul. Kemudian kira-kira menurut Mas Rosso sendiri selaku pemimpin redaksi Papua Pos Nabire, kapan ide itu muncul, ketika mungkin Mas merasa atau mungkin motivasi apa yang membuat Papua Pos itu harus berubah? Ya, artinya kondisi perkembangan zaman itu sendiri yang membuat kita harus berubah ya. Karena bagaimanapun juga ketika tuntutan zaman menginginkan sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya, contoh di bidang media misalnya. Di saat yang lalu mungkin untuk mendapatkan informasi, koran mungkin menjadi satu-satunya atau salah satu dari sedikit pilihan yang bisa didapatkan oleh masyarakat. Tapi di zaman era digital yang semakin canggih ini, tentu banyak platform lain yang bisa juga memberikan fasilitas berupa kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan berita. Nah, di sini tentu kita tidak bisa tidak berubah mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Karena ketika kita masih mempertahankan kebiasaan yang konvensional, sementara masyarakat pembaca kita ini sudah terbawa oleh arus teknologi, ya tentu ini akan menjadi satu hambatan besar untuk kita bisa eksis ke depannya. Cita-cita apa yang mungkin Mas Rosso pikirkan atau mungkin yang sudah saat ini sedang dipikirkan ke depan ini, harapannya Mas Rosso sendiri Papua Pos TV ini harus seperti apa, atau mungkin Papua Pos Nabire ini harus seperti apa? Ya, saya pikir Papua Pos tidak akan muluk-muluk bahwa kita akan menjadi yang terbaik atau terbesar atau terapapun lah ya. Minimal pertama yang menjadi visi misi kita adalah kita mencoba memberikan warna di tengah kondisi teknologi yang semakin canggih. Artinya apa? Saat ini dari segmentasi pembaca itu kita bisa bedakan ya. Untuk koran mungkin segmentasi umur pembaca itu yang sudah dewasa ke atas. Untuk anak-anak mungkin segmentasinya kurang tepat ketika koran masuk ke sana, artinya itu menjadi satu hambatan. Demikian juga segmentasi lain, misalnya umur di mana lebih suka untuk mengkonsumsi berita dari online, dari podcast, dan lain sebagainya. Nah, bagian ini menjadi alasan kenapa kita mencoba hadir dalam berbagai platform atau dalam berbagai bentuk. Korannya ada, online-nya ada, e-paper ada, TV ada, podcast juga ada. Artinya dari berbagai bentuk ini kita berharap semakin besar pesan atau berita yang kita produksi ini bisa dikonsumsi oleh semua lapisan, tidak terbatas pada segmentasi umur tertentu, tapi kita berharap semua lapisan atau semua masyarakat dari berbagai kalangan umur, dari berbagai kalangan usia bisa mengkonsumsi produk dari apa yang kita hasilkan di sini. Begitu. Ini yang menarik, Mas. Saya tadi mencoba untuk memikirkan kira-kira ini podcast ini nanti pasti akan menjadi suatu hal yang menarik tentunya ya di Kabupaten Nabire, di mana mungkin kita Papua Pos Nabire ini yang pertama kali yang mempunyai podcast khusus bagi kalangan-kalangan yang ingin menyaksikan atau mendengarkan dialog-dialog atau mungkin nanti perbincangan-perbincangan spesial nantinya ke depan di podcast ini. Harapannya Mas, ini podcast ini sebenarnya nanti tujuannya atau mungkin sasarannya nanti itu bisa mencapai sampai kapan begitu, atau siapa-siapa saja yang bisa Mas harapkan dalam sasaran podcast ini nanti? Ya,
Harapannya begini, jadi seperti jargon yang Abang Richard mereka coba kemas di dalam podcast itu ada di sini ya, di logonya itu apa namanya, membuka pikiran ya. Hashtag ya. Ya hashtagnya membuka pikiran. Artinya begini, kita ingin melalui podcast ini, melalui apa yang kita produksi ini, akan bisa menjadi saluran informasi yang inspiratif untuk kita bagi ke semua kalangan. Contoh misalnya, potensi-potensi yang selama ini belum tergali dan belum terpublish dengan maksimal, kita berharap melalui meja podcast ini, nanti Abang Richard bisa gali potensi-potensi yang ada di Nabire, baik itu potensi pemudanya, potensi pemerintahannya, potensi masyarakatnya, dan semua potensi kita gali satu persatu untuk kita transfer kepada pembaca, sehingga apa potensi positif atau nilai-nilai yang baik yang dimiliki oleh satu pihak bisa kita transfer dan bisa juga menular ke pihak-pihak lain. Sehingga ketika itu adalah sebuah potensi prestasi yang dimiliki oleh seorang siswa, ketika mungkin siswa itu diundang oleh Abang Richard untuk bagaimana menceritakan ya, untuk menceritakan pengalaman dia, dari pengalaman potensi akademik yang baik misalnya, itu mungkin akan bisa menjadi contoh bagi teman-teman pelajar lainnya. Demikian juga potensi-potensi pemuda lainnya, prestasi mungkin di bidang olahraga, di bidang kesenian, dan banyak bidang lain. Ketika ada warga, pemuda, pemudi atau siapapun yang ada di Nabire punya potensi dan selama ini belum kita coba gali dan sampaikan ke khalayak umum, saya pikir melalui meja ini bisa punya peran untuk kita menabur kebaikan, menabur informasi, menabur inspirasi ke seluruh kalangan di Nabire. Tapi berarti podcast ini tidak hanya menutup ke salah satu individual saja, Mas, tertentu atau sosial tertentu ya Mas ya. Dalam arti podcast ini akan digunakan sebagai wadah untuk bisa menampung aspirasi-aspirasi baik dari kalangan anak-anak, dewasa, dan sampai pejabat-pejabat mungkin ya. Betul, saya pikir tidak perlu dibatasi ketika itu adalah sebuah potensi yang baik, sebuah pengalaman atau seseorang yang memiliki menjadi inspirasi, saya pikir akan lebih baik untuk sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita sebar ke seluruh kalangan sehingga ini menjadi inspirasi bagi semua orang. Ya. Mudah-mudahan dari meja ini, dari apa yang kita siarkan di sini yang Abang Richard pandu ini, ke depan akan melahirkan ide-ide atau gagasan-gagasan baru di kalangan masyarakat dengan melihat pengalaman dari teman-teman yang punya potensi yang sudah kita masukkan di dalam podcast ini. Minimal kita menjadi alat saluran saja untuk bagaimana mendistribusi hal yang baik di satu pihak untuk kita distribusi ke semua pihak yang ada di Nabire ini. Ya. Tapi sasarannya kalau menurut Mas, kalau bayangannya Mas nanti ke depan, bukan hanya Nabire ya mungkin ya nanti yang akan menjadi target Mas ke depan, dalam arti bisa sampai ke luar Nabire juga mungkin ya. Ya, saya pikir kebaikan tidak ada batasnya, harus yang meniru kebaikan itu hanya di Nabire. Ketika itu misalnya ya, karena sebenarnya podcast ini juga tidak terbatas oleh waktu, ketika hal yang menarik atau potensi yang baik dimiliki oleh sumber daya manusia di Nabire akan dicontoh oleh dari luar Papua atau mungkin di daerah lain, saya pikir tidak masalah kan gitu, tidak ada persoalan. Ini kan intinya adalah kita hanya mencoba memunculkan potensi yang sudah ada tapi masih terbendam, kita munculkan ke permukaan supaya ini bisa menjadi referensi orang untuk meniru hal yang baik begitu. Ya, sangat luar biasa sekali perubahan Papa Pos ini dari sejak tahun 2004 berdiri sampai sekarang. Bahkan sekarang sudah mempunyai banyak grup, yaitu mungkin grup-grup Papa Pos yang memang mungkin saat ini sudah banyak dikenal oleh kalangan masyarakat Nabire pada khususnya. Ya mungkin dengan e-paper ya Mas ya. E-paper, kemudian website papapos.nabire.com, kemudian Papua Pos TV, sekarang Papua Pos Podcast lagi. Ya mungkin Mas dari apa yang sudah ada ini Mas, tentunya Mas mempunyai satu harapan bagi penggemar Papua Pos Nabire maupun warga masyarakat Nabire itu sendiri. Kira-kira harapannya ke depan dengan kehadiran dan
reinkarnasi Papa Pos sampai saat ini, apa yang Mas harapkan? Ya, kami berharap bahwa keberadaan kami Papa Pos yang dulu awalnya diawali dengan edisi cetak dan sekarang seiring perkembangan zaman kita juga sudah menelurkan hal-hal baru, contoh seperti podcast, Papa Pos TV, e-paper dan sebagainya. Kita berharap apa yang kita perbuat ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, pembaca khususnya, dan juga pihak-pihak yang mungkin membutuhkan informasi berkaitan dengan Nabire. Artinya hal yang mungkin menjadi pesan kami bahwa fasilitas publikasi yang ada kita tidak batasi bahwa siapapun bisa memanfaatkannya ya. Artinya contoh misalnya ada pihak-pihak atau pemuda atau apa yang ingin membagi ilmu atau membagi pengalaman, saya pikir ya kami membuka tangan, membuka pintu untuk bersama-sama bagaimana kita saling kerjasama dalam rangka menebar kebaikan itu sendiri. Gitu. Iya. Berarti intinya bahwa kehadiran Papa Pos ini adalah hanya untuk memberikan sebuah ya semacam sebuah ibaratnya kesenangan atau mungkin membuat masyarakat itu lebih tertarik dan mungkin tidak bosan ya untuk kehadiran Papa Pos di Nabire ini. Betul. Ya. Jadi kan selama ini kan hanya cetak, media cetak, tapi dengan adanya ini mungkin masyarakat tidak bosan gitu. Iya. Dan pastinya ya saya kira ya mungkin dengan adanya perubahan ini ya pasti saya yakin bahwa mungkin masyarakat juga pasti akan terus mendukung kehadiran Papa Pos Nabire di tengah-tengah mereka. Ya, sudah banyak yang kita perbincangkan mulai dari Papa Pos sampai sekarang. Kehadiran Papa Pos sangat-sangat betul-betul berdampak kepada warga masyarakat Nabire pada umumnya. Dan ya semoga kehadiran Papa Pos ini dapat memberikan warna tersendiri bagi warga masyarakat Nabire, dan warga masyarakat Nabire juga selalu mendukung kehadiran Papa Pos baik dari media cetaknya, media online, kemudian YouTube-nya. Ya kalau bisa ya diberikan dukungan berupa subscribe ya Mas ya. Kalau di YouTube ya. Ibaratnya kan harusnya kita harus saling bersinergi, jadi masyarakat juga bisa memberikan dukungan, kami juga memberikan dukungan kepada warga masyarakat dalam hal pemberitaan. Betul. Dan juga bisa terus berkembang sampai selama-lamanya di Nabire dan tidak bisa lagi untuk menjadi suatu media yang dibatasi, tetapi media yang menjadi media rakyat dan memang sudah bisa merakyat untuk seluruh warga masyarakat. Ya, terima kasih Mas Suroso atas perbincangannya kali ini. Ya, tetap semangat, jaga imunitas tubuh, dan bulu tangkisnya tetap terus di olahraga tetap jalan. Olahraga tetap jalan. Oke, terima kasih. Selamat berjumpa lagi dengan Papa Pos TV Podcast di episode berikutnya. Tetap jaga imunitas tubuh dan tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih.